Praktek kasus bullying atau tindak penindasan yang Video terjadi di bullying atau lingkungan pendidikan perundungan yang dilakukan oleh sejumlah remaja SMP putri negeri di Mahmur, Jawa Cilacap, Timur yang diduga menjadi korban kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak. Bullying Pihak merupakan sekolah, para ekspresi remaja menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Cyberbullying. Pernahkah kalian dengar kata cyberbullying nih teman-teman? Belum ada yang tahu? Oke, di sini saya akan jelaskan tentang apa itu cyberbullying, teman-teman. Cyberbullying sendiri adalah bentuk perundungan yang dilakukan melalui media digital seperti media sosial, aplikasi chat, game online, ataupun email. Menurut UNICEF sendiri, cyberbullying terjadi ketika seseorang menggunakan teknologi digital untuk yang pertama mengintimidasi, dan yang kedua mempermalukan, dan yang ketiga mengancam orang lain secara berulang-ulang. Hal itu perlu kita pahami ya teman-teman, bahwa cyberbullying ini berbeda dengan bullying biasa, karena bisa terjadi kapan saja dan di mana saja dalam kurun waktu 24 jam dan bisa menjangkau korban tanpa batas tempat. Kontennya bisa menyebar sangat cepat dan luas. Artinya teman-teman, dampaknya ini seringkali lebih besar karena korban merasa tidak punya ruang. Berdasarkan di infografis, itu ada 5 jenis cyberbullying yang kerap terjadi khususnya di Indonesia. Yang pertama, itu adalah mengirim pesan kasar atau hinaan. Ini tentunya sudah kerap banget dijumpai, yaitu si pelaku mengirim komentar negatif, kata-kata kasar, atau ancaman melalui media sosial atau chat. Contohnya itu adalah komentar-komentar body shaming, lalu ejekan, atau kata-kata yang merendahkan. Kemudian yang kedua itu adalah menyebarkan foto atau video yang memalukan. Ini tentunya juga sangat kerap dijumpai ya teman-teman. Pelaku itu menyebarkan konten pribadi tanpa izin untuk mempermalukan si korban. Dan ini tentunya sangat berbahaya karena konten digital itu sangat sulit untuk sepenuhnya dihapus. Kemudian yang ketiga itu adalah menyamar dan menjatuhkan korban. Jadi si pelaku itu berpura-pura menjadi orang lain. Tujuannya diantaranya adalah untuk menipu, kemudian menyebarkan kebohongan, atau juga bisa untuk merusak reputasi si korbannya. Kemudian yang keempat itu adalah menyebarkan rumor atau fitnah. Jadi informasi palsu itu disebarkan untuk merusak nama baik seseorang. Ini tuh bisa berdampak serius tentunya untuk hubungan sosial di lingkungannya si korban gitu teman-teman. Kemudian yang terakhir itu adalah mengucilkan dari grup online. Sebenarnya ini kerap dijumpai juga. Jadi korban itu sengaja dikeluarkan atau diabaikan dalam komunitas digital tertentu. Ini tuh tentunya kayaknya sepele banget ya. Tapi ini bisa menimbulkan rasa kesepian yang mendalam teman-teman. Menurut Pew Research Center atau PRC, bentuk paling umum cyberbullying pada remaja itulah penghinaan online dan penyebaran rumor. Salah satunya juga adalah ini, mengucilkan di grup online. Jadi setelah kita tahu apa itu cyberbullying dan bentuk-bentuknya, sekarang kita masuk ke poin yang sangat krusial. Apa sih akibatnya? Mungkin bagi sebagian orang, komentar jahat itu cuma dianggap bercanda, tapi nyatanya dampaknya bisa sangat menghancurkan kesehatan mental dan kehidupan mereka. Ada beberapa dampak nyata yang sering dialami korban. Yang pertama, secara mental, mereka bisa mengalami stres berat, kecemasan, bahkan depresi. Yang kedua, secara fisik dan sosial, rasa percaya diri menurun drastis, mengalami gangguan tidur, hingga malas sekolah yang berujung pada penurunan prestasi belajar. Dan yang ketiga, puncaknya, korban bisa kehilangan semangat hidup karena merasa tidak punya ruang aman lagi. Data dari Centers for Disease Control and Prevention atau CDC bahkan menunjukkan bahwa korban bullying memiliki resiko yang jauh lebih tinggi untuk mengalami gangguan mental serius, menarik diri dari lingkungan sosial, hingga yang paling fatal memiliki pikiran untuk menyakiti diri sendiri.
Jadi saya ingin menekankan satu hal, cyberbullying bukan sekedar candaan. Luka yang dihasilkan mungkin tidak terlihat secara fisik, tapi dampaknya bisa bertahan seumur hidup. Kalau kita bicara tentang cyberbullying, sebenarnya pencegahannya itu dimulai dari hal kecil yang sering kita anggap sepele. Yang pertama yaitu kita perlu menjaga privasi akun kita. Di dunia digital ini, tidak semua hal harus dibagikan dalam media sosial. Kadang, kita terlalu mudah untuk mengupload informasi pribadi seperti lokasi, nomor kontak, dan hal sensitif lainnya. Padahal, itu bisa dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian yang kedua adalah jangan pernah membalas pelaku. Memang, ketika kita diserang atau dihina, reaksi pertama kita biasanya ingin marah dan membalas. Tapi, itu sangat manusiawi. Tetapi, membalas justru sering membuat masalah menjadi lebih besar, dan pelaku bisa semakin terpancing dan situasinya menjadi tidak terkendali. Yang ketiga adalah berani melaporkan. Banyak orang merasa takut atau malu untuk melapor. Padahal sekarang hampir semua platform media sosial memiliki fitur report. Selain itu, kita juga bisa bercerita kepada orang yang kita percaya seperti guru, teman dekat, atau orang tua. Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, keberanian untuk melapor adalah salah satu langkah penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman. Dan yang terakhir adalah mendukung korban. Kadang kita melihat ada orang yang dibully di media sosial, tetapi kita memilih untuk diam. Padahal dukungan kecil seperti membela, menguatkan, atau sekedar tidak ikut-ikutan menghina itu sangat berarti bagi korban. Bayangkan kalau kita ada di posisi mereka. Tentu juga kita ingin dukung, bukan ditinggalkan. Jadi, intinya mencegah cyberbullying bukan tugas korban atau pihak tertentu saja, tetapi menjadi tanggung jawab kita semua sebagai pengguna media sosial. Yang kelima, apa yang harus dilakukan jika menjadi korban cyberbullying? Jika seseorang menjadi korban cyberbullying, langkah berikut bisa dilakukan. Pertama, simpan bukti, screenshot pesan, komentar, atau postingan sebagai bukti. Yang kedua, blokir pelaku. Hentikan komunikasi agar tidak terus terganggu. Yang ketiga, laporkan. Laporkan ke platform media sosial, pihak sekolah, atau orang dewasa. Yang keempat, cari dukungan. Jangan memendam sendiri. Berbicara dengan orang lain dapat membantu secara emosional. Jadi kesimpulannya adalah cyberbullying merupakan masalah serius di era digital yang dapat berdampak besar pada kehidupan seseorang. Dan pentingnya, gunakan media sosial dengan bijak, pikirkan sebelum memposting sesuatu, dan jadilah pengguna internet yang bertanggung jawab. Karena di balik layar ada manusia yang bisa terluka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.